Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang artikel saya yang berjudul Berpikir Jernih Demi Kebaikan Diri, Jangan Binasakan Dirimu. Apa yang penting dan menarik dari artikel ini adalah tentang bagaimana manusia itu bisa menggunakan akal dengan baik, yang itu diindikasi dengan kondisi akal mampu mengerem dorongan nafsu. Apa dorongan nafsu itu? Adalah sesuatu tindakan yang ketika manusia telah melakukannya, dia mengalami penyesalan, dia merasa bersalah, dan dia ingin menjadi bebas dari tekanan dari nafsu itu sendiri. Nah, sahabat kalian, lebih jauh adalah tentang bagaimana kita bisa menimbang mana yang membawa manfaat jangka panjang dan mana yang hanya memuaskan kesenangan sesaat tapi diikuti oleh penyesalan. Nah, sahabat sekalian, mungkin di antara kita sudah sangat paham tentang soal ini, tetapi menarik untuk kita jadikan sebagai sebuah pengingat dan penguat agar kita terus bisa di koridor yang benar. Nah, sahabat sekalian, akal pikiran manusia itu seharusnya menjadi alat terbaik untuk menuntun diri menuju kebaikan. Dalam kata yang lain, kita mesti sadar bahwa yang harus kita rawat selain kecantikan, selain otot badan, selain daripada ketika kita bertemu dengan orang adalah perform dan macam-macam, kita juga harus merawat akal sehat kita. Itu diindikasikan dengan kemampuan serta kesadaran kita untuk terus mampu berpikir secara jernih demi kebaikan diri. Jangan kita asal hidup kemudian tanpa sadar sebenarnya kita menuju jalan kebinasaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi itu mengingatkan kita untuk betul-betul mampu menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk meributkan hal-hal remeh, tetapi untuk menimbang maslahat dan mafsadat atau manfaat dan mudarat dari setiap tindakan kita. Saya juga pernah mendengar dari pemimpin umum Hidayatullah, Ustadz Abdurrahman Muhammad, bahwa dalam hidup ini kita mestinya punya pikiran atau cita-cita yang besar, karena Allah itu maha besar. Dalam arti yang lain, sebenarnya sangat baik kalau kita terus berusaha menjadi orang yang punya cita-cita besar, bahwa realitas hari ini menunjukkan kita masih memiliki begitu banyak kekurangan, begitu banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi sebenarnya itu tidak boleh menjadikan kita sebagai pribadi yang hanya bisa berpikir hal-hal kecil, ya, tidak punya cita-cita besar, akhirnya berpikir pun kita menjadi kerdil, apalagi dalam hal bertindak. Nah, apa yang kemudian menarik untuk kita perhatikan lebih jauh adalah tentang bagaimana pengendalian diri sebagai satu hal yang sangat penting. Akal pikiran yang kita gunakan, ya, itu adalah kunci pertama, fase paling penting untuk diri kita mampu menimbang antara perkara maslahat dan perkara yang mafsadat. Dan ini memang harus menjadi satu kebutuhan kita yang paling mendasar, karena mau tidak mau segala hal itu pasti kita timbang melalui akal kita. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa kita mesti menjauhkan diri dari perkara-perkara yang merusak, membahayakan. Ya, scrolling media sosial itu kalau tidak membangun atau tidak ada tujuannya pasti merusak, maka jauhi. Kemudian membuka HP dengan tanpa tujuan, melihat konten-konten tanpa arah, tidak jelas, itu juga pada akhirnya merusak. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan sesuatu, pastikan ada target positif yang kita akan ambil. Ada sesuatu penting yang akan kita peroleh. Kita tidak boleh hidup kemudian hanya ya seenak-enaknya saja. Itu tidak mungkin. Dan dalam konteks ini maka kita harus terus berusaha memiliki atau mempunyai cara berpikir yang jernih. Nah, berpikir jernih itu memberi manfaat, salah satunya membuat kita punya cita-cita mulia, ya, daripada sekedar mengejar kesenangan semu. Ini juga akan menuntun kita, ya, untuk mampu meninggalkan hal-hal yang berbahaya yang bisa menjerumuskan diri kita pada
keburukan. Bahkan lebih jauh, dalam skala yang sederhana, memilih pertemanan dan pola konsumsi harian itu juga sangat bergantung dengan bagaimana kita mampu mengendalikan jiwa. Nah, orang yang mencintai hidupnya dengan sungguh-sungguh tidak akan membiarkan kebodohan atau kesembronoan merusak masa depannya. Mereka pasti akan berusaha untuk berpegang pada visi yang lebih tinggi, yakni meraih cita-cita mulia dengan meniti jalan yang benar. Pada prinsipnya, sahabat sekalian, kita harus berupaya untuk menjadi orang yang mampu berpikir secara jernih. Jernih itu seperti apa? Ya, seperti kita minum air mineral atau air minum yang tidak ada kontaminasi zat yang berbahaya. Warnanya juga asli, rasanya adalah murni, dan pada akhirnya ketika kita meminumnya, kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan dari air yang kita konsumsi. Nah, begitupun dengan berpikir jernih. Apa saja bisa kita lihat, interaksi bisa dengan siapapun, tapi pada akhirnya kita yang memutuskan mana yang baik untuk kita menurut tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan mana yang buruk untuk kita dan harus kita jauhi. Ini adalah sebuah cara untuk menjadikan hidup kita selamat dari kebinasaan, mulai dari kebinasaan hati, kebinasaan indera, dan kebinasaan hidup yang jauh lebih menyengsarakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.